Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Stantutra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, semester 2 dengan NIM 21011000257. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi penugasan hukum tata negara terkait menganalisa tentang wacana masa jabatan presiden. Memang pada saat ini isu-isu perpolitikan yang berkembang di Indonesia itu terkait dengan amandemen kelima UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana penekanan dari adanya amandemen kelima itu ditekankan pada pasal 7, terutama mengenai masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden itu sesuai dengan konstitusi itu hanya 5 tahun masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden. Dan bunyi pasal 7 itu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali ke dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya presiden dan wakil presiden itu bisa dipilih lagi dalam periode berikutnya hanya 2 periode. Nah, yang ditekankan di sini mengapa ini diminta amandemen oleh partai-partai ataupun oknum-oknum yang berkoalisi dengan pemerintah, karena kan pada pemerintahan sekarang ini sudah memenuhi 2 periode itu, sedangkan pada saat ini hampir menjelang kontestasi politik, kontestasi pemilu. Nah, hal ini digaungkan untuk apa? Untuk agar supaya pemerintah ini, rezim ini tetap ada. Maka dari itu muncullah wacana ini. Akhirnya pada saat ini muncullah paradigma di masyarakat bahwasanya ini hanya sebagai jebakan. Mengapa sebagai jebakan? Karena yang pertama, adanya wacana ini menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Seolah-olah masyarakat menilai ini pemerintah sengaja menskemakan ini agar apa? Agar pemerintahan yang dulunya ditata dari zaman 2014 sampai saat ini itu tetap ada. Dan juga adanya wacana ini pastinya juga memicu banyak polemik. Ada masyarakat yang pro, ada masyarakat yang kontra. Dan rata-rata masyarakat Indonesia menolak adanya wacana itu. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia tahu bagaimana kinerja Pak Jokowi sampai saat ini. Dan masyarakat Indonesia pun juga punya pengalaman bagaimana adanya pemerintahan yang berlangsung terlalu lama. Misal pada zamannya Pak Soeharto. Itu kan terkesan pemerintah itu otoriter. Pemerintah terlalu lama berkuasa, akhirnya semua aspek-aspek bernegara, semua aset-aset negara seolah-olah dimiliki oleh pribadi. Nah, masyarakat menilai pemerintah yang seperti itu lebih akan muncul lagi kalau adanya atau kalau berhasilnya amandemen kelima UUD ini mengenai masa jabatan presiden. Dan masa jabatan presiden ini amandemenan UUD NRI 1945 ini tentu saja inkonstitusionalisme, karena kan negara kita itu kan negara demokrasi, sistem pemerintahan presidensial. Dan kalau sistem presidensial itu hanya ditekankan pada satu oknum, pada satu pihak, itu seolah-olah bukan memenuhi dari konstitusionalisme itu sendiri, melainkan otorianisme, masuk ke paham otorianisme. Dan itu pemerintah dan itu masyarakat Indonesia sudah punya sejarah mengenai itu. Makanya pada saat itu pemerintah Indonesia yang terlalu lama berkuasa itu turun. Mengapa turun? Karena adanya abuse of power. Terkait hal itu, jika dianalisis lagi, melihat dari hukum tata negara,
adanya wacana presiden itu seolah-olah lebih dimanfaatkan oleh pemerintahan sekarang itu dengan alasan adanya pandemi ini. Adanya pandemi ini dijadikan alasan apa? Penundaan pemilu. Jadi seolah-olah mereka itu menghambat adanya penundaan pemilu di tahun 2024 agar supaya masa jabatan presiden pada saat ini itu diperpanjang. Dan ketika masa penundaan pemilu itu terjadi, nah itu kan sudah melenceng dari undang-undang dasar, sudah bertentangan dengan undang-undang dasar, dan sudah bisa dilihat bahwa itu sangat menurunkan, sangat menghilangkan marwah dari konstitusi kita, UUD NRI 1945. Kalau itu terjadi, ya tentu saja Indonesia bukan negara yang konstitusionalisme, tidak berpegang teguh pada konstitusi kalau memang hal itu terjadi. Dan untuk mengamandemen UUD itu tentunya tidak membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, atau sekian bulan, tidak, lebih daripada itu. Karena ketika kita berpegang teguh pada konstitusi, dalam konstitusi pun ada mekanisme atau prosedur-prosedur tentang bagaimana cara mengamandemen UUD 1945. Yaitu ada pada konstitusi di pasal 37 yang isinya pertama, usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat. Terus yang kedua, secara umum itu mekanismenya itu setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang majelis permusyawaratan rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat. Nah, itu kan apa ya? Jika dilihat dari mekanisme itu cukup rinci. Artinya tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat, waktu yang cukup lama. Kalau saat ini melihat bagaimana situasi atau gejala politik Indonesia, hal itu belum terlalu urgent untuk dilakukan. Mengapa? Karena pada saat ini pastinya seluruh negara, terutama Indonesia, itu pasti sedang masa untuk membangkitkan atau menstabilkan seluruh aspek-aspek bernegara. Ya, Ipolesa sebut hangkam itulah. Mengapa? Ya, karena itu. Semuanya itu tertekan atau tidak stabil karena adanya pandemi COVID. Nah, pemerintah harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Kalau kita lihat parameter pembanding, ya rasanya masa jabatan presiden, wacana penundaan pemilu itu kan seolah-olah bukan suatu hal yang urgensi, melainkan itu merupakan suatu hal yang hanya ditunggangi oleh stakeholder tertentu. Nah, masyarakat saya kira bisa menilai itu. Paradigma masyarakat pun tentang pendidikan Indonesia pun sudah terbuka lebar. Ya, mungkin saja mereka belum punya power untuk masuk ke dalam ranah itu. Tapi masyarakat Indonesia ini insting politiknya itu sudah main. Jadi mereka paham, mereka tahu adanya wacana ini itu sangat menciderai konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya kira adanya wacana penambahan masa jabatan presiden itu menurut saya tidak perlu untuk dilakukan melihat dari kinerja dan hasil kinerja daripada pemerintahan saat ini. Begitu kurang lebih analisis mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden dilihat dari perspektif hukum tata negara. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.